Apakah Anda mencari rahasia untuk menjadi jutawan di usia 23 tahun? Video ini mungkin adalah konten yang paling berpengaruh dan bermakna di antara semua video lain di saluran ini. Dalam video ini saya akan memberitahu Anda 5 kebiasaan yang dapat membantu Anda menjadi jutawan di usia 23 tahun dan bagaimana menerapkannya. Jika Anda ingin menjadi seorang jutawan, Anda harus mempelajari semua langkah yang diperlukan untuk mencapainya dan kemudian menerapkan langkah-langkah itu ke dalam tindakan. Teruslah menonton. Di akhir video ini, Anda akan tahu cara membuat investasi cerdas, membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Data menunjukkan bahwa ada total 56 juta jutawan di seluruh dunia yang setara dengan 1% dari populasi orang dewasa. Ban Inter menerbitkan beberapa informasi menarik tentang data kredit Swiss, terutama statistik yang mengatakan bahwa hampir 15 dari populasi orang dewasa di Swiss adalah jutawan. Temuan ini cukup mengejutkan bagi saya dan saya pikir perlu disebutkan bahwa persentase jutawan berbeda di setiap negara, misalnya 8,8% dari populasi di Amerika Serikat. S5 di Perancis dan 3% di Spanyol berada di atas status jutawan. Peringkat ini dapat dilihat dari data yang dirilis dari beberapa negara di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa orang kaya hanya memperoleh kekayaan mereka karena keuntungan yang diberikan kepada mereka oleh hak kelahiran dan warisan. Meskipun ini mungkin benar untuk beberapa orang, bagi banyak orang tidak demikian halnya. Saya sadar bahwa ada banyak orang yang berpikir seperti itu karena beberapa tahun yang lalu saya berpikir persis sama. Setelah melakukan penelitian, saya menemukan bahwa sangat sedikit jutawan yang terlahir dalam kekayaan dan sebagian besar menjadi jutawan dengan memulai bisnis mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berpotensi menjadi jutawan. Jutawan dengan kerja keras dan dedikasi. Wealth.com adalah situs web yang melihat individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi yang memiliki aset lebih dari 30 juta dolar. Situs web ini memberikan analisis yang menarik tentang orang-orang ini dan pencapaian keuangan mereka. Laporan Kekayaan X menunjukkan pertumbuhan keuangan antara 2016 dan 2020 dari orang-orang dengan jumlah uang yang banyak dibahas. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan 3 metode berbeda. Yang pertama adalah warisan, yang kedua adalah warisan ditambah penghasilan sendiri, dan yang ketiga adalah penghasilan yang dibuat sendiri, yang berarti mereka berasal dari keluarga yang memiliki banyak uang tetapi berkat uang itu mereka berhasil mendapatkan uang. Yang berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang memiliki banyak uang tetapi berkat uang itu mereka berhasil mendapatkan lebih banyak uang. Dan yang ketiga adalah self-made, yang akan menjadi seperti jutawan yang dibuat oleh diri mereka sendiri, yang merupakan orang-orang yang telah menjadi jutawan dengan bekerja, berinvestasi, atau melakukan apapun tetapi tanpa memiliki keluarga yang memiliki banyak uang. Data Money menunjukkan bahwa sebagian besar 72,5% orang kaya memperoleh kekayaan mereka melalui kerja keras dan usaha sendiri, sementara hanya 7,4% yang menjadi jutawan karena warisan dari keluarga kaya. 4% telah menjadi jutawan karena warisan dari latar belakang keluarga yang berkecukupan. Perkembangan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa tren orang kaya yang mewarisi kekayaannya dari keluarganya telah menurun dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah individu ultra kaya yang benar-benar mandiri telah meningkat, sementara mereka yang mewarisi kekayaannya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa masih memungkinkan untuk menjadi orang yang sangat kaya melalui kerja keras dan dedikasi, dan Anda dapat mengumpulkan 1 juta dolar pada saat Anda berusia 23 tahun. Anda tidak membutuhkan pinjaman dan juga tidak perlu mencari bantuan dari luar, dan Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa dilakukan. Jika Anda berhasil mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan universitas, bekerja akan membantu mendanai proyek Anda dan memulainya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan memberitahu Anda 5 kebiasaan untuk menjadi jutawan di usia 23 tahun dan bagaimana menerapkannya, dan saya tidak akan memberitahu Anda kebiasaan khas yang terus-menerus diulang di YouTube seperti bangun jam 5 pagi, mandi air dingin, bermeditasi setiap hari. Meskipun kebiasaan-kebiasaan ini berhasil tidak bekerja untuk banyak orang, dan apa yang akan saya jelaskan kepada Anda adalah kebiasaan yang telah berhasil bagi saya. Sehingga dengan itu mari kita mulai dengan video 5 kebiasaan. Pertama, untuk menjadi jutawan di usia 23 tahun adalah tanggung jawab. Mengambil kepemilikan atas suatu situasi adalah bagian penting dalam hidup daripada menyalahkan orang lain atas hasil dalam hidup saya mengerti bahwa saya bertanggung jawab untuk itu. Misalnya jika saya mendapatkan nilai rendah saya sadar bahwa ini bukan kesalahan game saya. Saya juga tidak berusaha keras untuk berlatih di rumah.
Semuanya ada di tangan saya dan saya percaya bahwa kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri daripada menyalahkan pihak ketiga atas apa yang telah terjadi. Mudah untuk menyalahkan orang lain atas situasi apapun yang Anda hadapi. Seperti mengutip pajak, sasana yang terlalu jauh atau guru yang memiliki sikap yang buruk. Tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan solusi yang paling sederhana dan belum tentu merupakan cara terbaik untuk melakukannya. Saya menyadari bahwa jika saya mempertahankan sistem kepercayaan yang sama, saya tidak akan maju dan berkembang sebagai seorang pribadi, jadi saya memutuskan untuk bertanggung jawab penuh atas semua bagian dari hidup saya untuk membuat diri saya merasa lebih aman dan diberdayakan. Penting untuk diingat bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan yang tidak dapat Anda pertanggungjawabkan seperti pacar Anda meninggalkan Anda meskipun itu bisa menyakitkan dan sulit. Penting untuk dipahami bahwa itu tidak selalu menjadi kesalahan atau tanggung jawab Anda. Pada akhirnya adalah tanggung jawab Anda untuk memutuskan bagaimana Anda akan merespon situasi apapun. Anda dapat memilih untuk mengambil inisiatif untuk menjadi orang yang lebih baik, atau memilih pendekatan yang tidak sehat dan memperburuk pandangan Anda secara keseluruhan. Mengatakan bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Ada orang yang dilahirkan di negara yang mempromosikan kewirausahaan sementara ada orang yang dilahirkan di negara yang tidak mempromosikan kewirausahaan seperti halnya ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang memiliki banyak uang dan ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang tidak memiliki banyak uang. Pada umumnya lebih mudah bagi mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang makmur untuk mengejar. Saya percaya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas keadaan mereka sendiri. Akan salah jika selalu menyalahkan kurangnya dana ketika memutuskan untuk tidak mengejar menjadi seorang wirausahawan. Bertanggung jawab adalah kuncinya dan harus ditanggapi dengan serius. Dari pengalaman pribadi saya telah melihat latar belakang yang kaya dan rendah hati yang memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda-beda dalam melakukan proyek. Beberapa orang dengan banyak uang akhirnya gagal, sementara yang lain dengan latar belakang keuangan yang lebih terbatas telah mencapai kesuksesan selama periode hidup saya. Saya memiliki tanggung jawab untuk menyulap pekerjaan sekolah dan memulai bisnis. Akan lebih mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki waktu untuk melakukannya karena studi dan pekerjaan saya, tetapi saya memutuskan untuk bertanggung jawab dan mencobanya. Itulah sebabnya saya membuat usaha dan bekerja untuk mencapai tujuan saya. Jelas bahwa meskipun memiliki bisnis membutuhkan kerja keras, tekad dan dedikasi, orang-orang pada akhirnya tertarik pada mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri ketika membuat alasan. Anda hanya akan merugikan diri sendiri dan peluang bisnis Anda beralih ke 5 kebiasaan menjadi jutawan di usia 23 tahun berikutnya adalah memiliki prioritas dan fakta. Memiliki kebiasaan berarti Anda perlu tahu bagaimana memprioritaskan dan menerapkannya. Meskipun itu baik untuk memiliki kebiasaan sehari-hari seperti membaca, bermeditasi, mandi air dingin, dan pergi ke gym. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat dengan cepat bertambah dan menghabiskan banyak waktu dalam hari Anda untuk mencari tahu apa tujuan utama saya. Saya memutuskan untuk membuat daftar tujuan yang diprioritaskan. Fokus saya adalah membangun bisnis sendiri dan memiliki daftar ini memungkinkan saya untuk berkonsentrasi pada hal-hal penting yang paling berarti bagi saya saat bangun di pagi hari. Pikiran pertama saya adalah mulai mengerjakan tujuan saya untuk membangun bisnis saya sendiri pada hari-hari ketika saya harus sekolah atau bekerja. Saya memprioritaskan kewajiban itu daripada membuat bisnis saya sendiri begitu sampai di rumah. Namun saya sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengembangkan bisnis saya dan mengabaikan kegiatan seperti bermeditasi atau mandi air dingin. Saya hanya fokus pada apa yang paling penting bagi saya. Orang-orang dengan berbagai kebiasaan diketahui memulai hari mereka dengan mandi air dingin, berolahraga, bermeditasi, dan memvisualisasikan. Setelah itu mereka mulai mengerjakan bisnis mereka. Hal ini membantu mereka tetap produktif dan termotivasi sepanjang hari. Saya mengambil pendekatan yang berbeda dan memulai hari saya dengan bekerja untuk membuat bisnis. Jika saya punya waktu untuk hal-hal lain di penghujung hari, saya akan melakukan kegiatan yang juga menyenangkan bagi saya. Bagi banyak orang yang ingin menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki waktu karena komitmen seperti studi di universitas, kursus bahasa, tim olahraga, dan kegiatan rekreasi, memulai bisnis bisa jadi sulit bagi orang-orang tersebut. Mereka benar-benar memiliki waktu. Satu-satunya hal adalah mereka memiliki prioritas lain. Dan itulah mengapa saya pikir sangat penting untuk memiliki prioritas, karena jika prioritas utama Anda adalah memulai bisnis, Anda harus bertanggung jawab
Dan menghapus beberapa hal untuk prioritas utama Anda harus bertanggung jawab dan menghapus beberapa hal untuk memiliki waktu untuk prioritas nomor satu Anda ketika seseorang mengatakan tidak. Saya tidak punya waktu, itu biasanya tidak berarti bahwa mereka terdesak waktu. Tetapi biasanya berarti bahwa prioritas mereka ada di tempat lain dan merupakan alasan yang sangat valid. Oleh karena itu masalahnya bukan karena kurangnya waktu tetapi lebih pada masalah prioritas. Omong-omong, jika Anda menikmati tips sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, berlangganan saluran ini sehingga saya tahu 5 kebiasaan berikutnya untuk menjadi jutawan pada usia 23 tahun melibatkan penggunaan metode Lean Startup untuk memaksimalkan efisiensi. Metodologi Lean Startup mendapatkan daya tarik karena memungkinkan bisnis didirikan dengan cepat dan efisien dengan investasi modal minimal. Jika Anda seorang pengusaha yang bercita-cita tinggi, buku Lean Startup oleh Eric Ries adalah buku untuk Anda. Buku ini memberikan penjelasan komprehensif tentang pendekatan yang dapat diandalkan untuk memulai bisnis Anda sendiri. Sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memulai usaha sendiri. Buku ini mendorong Anda untuk memulai bisnis tanpa perlu khawatir tentang perencanaan selama berbulan-bulan. Buku ini menyarankan untuk berfokus pada membangun dan membuka bisnis sesegera mungkin alih-alih terjebak dalam perencanaan yang berlebihan. Buku ini menguraikan pentingnya mendapatkan mulai dengan cepat dan terus menyesuaikan bisnis Anda berdasarkan umpan balik pelanggan. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa bisnis Anda persis seperti yang dicari klien Anda. Dengan berinvestasi sangat sedikit, Anda dapat mulai menggunakan metode ini tanpa penundaan. Anda juga dapat membuat kesalahan dan terus belajar saat Anda melakukan perjalanan ini. 5 kebiasaan untuk menjadi jutawan di usia 23 tahun terdiri dari fokus pada pekerjaan dan tidak berinvestasi. Apa yang saya lakukan adalah fokus 100% pada upaya untuk membuat proyek saya. Bisnis saya berhasil dan saya benar-benar lupa tentang investasi. Ketika Anda memiliki proyek bisnis, yang terbaik adalah menginvestasikan kembali pendapatan ke dalam proyek yang sama. Ini akan memastikan bahwa perusahaan Anda menghasilkan lebih banyak uang dan tumbuh dari waktu ke waktu alih-alih berinvestasi di saham cryptocurrency atau dana lain setelah bisnis Anda mapan dan memberikan penghasilan. Tetap berinvestasi mungkin merupakan pilihan yang baik, namun dapat menunggu sampai nanti karena tahap awal mendirikan bisnis harus diprioritaskan. Saya telah menemukan bahwa fokus pada satu tugas pada satu waktu menjadi strategi kerja yang sangat efektif bagi saya. Hal ini membantu memastikan saya memberikan upaya terbaik saya untuk setiap tugas daripada menyebarkan diri saya terlalu tipis dengan mencoba banyak tugas secara bersamaan. Misalnya jika Anda ingin membuat toko online, hal ini dapat membantu memberikan fokus dan kejelasan untuk memulai proyek Anda secara efisien dan efektif. Toko online, nonaktifkan semua notifikasi Anda dan letakkan ponsel Anda dalam mode pesawat. Hal ini dapat membantu memberikan fokus dan kejelasan untuk memulai proyek Anda secara efisien dan efektif. Setelah menyelesaikan pekerjaan, cobalah untuk menghindari membuka platform media sosial sebanyak mungkin. Situs-situs ini dapat sangat mengganggu dan dapat membuat Anda kehilangan fokus dari tugas yang sedang dikerjakan jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di sana selama 5 hari ke depan. Kebiasaan menjadi jutawan di usia 23 tahun adalah gagal. Kegagalan dipandang dalam sudut pandang yang sangat negatif di beberapa negara Eropa dan juga banyak negara Amerika Latin. Orang-orang mengejek dan menertawakan mereka yang tidak berhasil. Sebaliknya di negara-negara seperti Amerika Serikat, kegagalan seringkali didorong secara positif dengan orang-orang diberi selamat atas upaya mereka. Terlepas dari hasilnya, gagal tidak dapat dianggap sebagai hal yang positif dan atau pengalaman negatif. Itu adalah persyaratan penting atau kebutuhan setiap orang yang telah berhasil dalam sesuatu telah gagal dalam sesuatu yang lain, dan kita harus memahami bahwa orang-orang yang mengkritik atau menertawakan orang-orang yang gagal hanya melakukannya untuk merasa baik. Ada banyak orang, jelas tidak semua orang, tetapi ada banyak orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka takut orang memiliki kecenderungan untuk mengejek dan meremehkan mereka yang gagal, untuk membuat diri mereka merasa lebih baik karena tidak mengambil risiko. Hal ini dilakukan dengan membandingkan diri mereka sendiri dengan orang yang telah melalui pengalaman tersebut, seolah-olah mengatakan, baiklah, saya senang saya tidak memulainya karena dengan begitu saya akan gagal. Orang sering menyerah untuk mencoba hal-hal baru dan puas dengan cara yang mudah, yaitu meniru orang lain untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Jika seseorang akhirnya sukses melalui hal ini, mereka mungkin mengklaim bahwa ini hanyalah keberuntungan. Sukses melalui ini, mereka mungkin mengklaim itu hanya keberuntungan. Menurut pengalaman saya, perguruan tinggi adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru.
Hal ini karena jika Anda gagal pada tahap ini dalam hidup, itu tidak akan berdampak besar dan Anda selalu dapat mencoba lagi sebagai perbandingan gagal di kemudian hari dapat memiliki dampak yang serius. Kualifikasi akademis yang sama dengan rekan-rekan Anda. Ada juga manfaat dari pengalaman ekstra yang dapat memberi Anda sedikit keunggulan dibandingkan orang lain bahkan jika Anda gagal. Yang paling Anda akan kehilangan adalah waktu dan sejumlah uang. Namun pengalaman yang akan Anda dapatkan dari usaha ini sangat berharga. Ketika saya pertama kali mulai mengeksplorasi kewirausahaan, saya memilih untuk tidak membagikan tujuan saya kepada siapapun. Strategi ini membantu saya untuk fokus dalam membentuk rencana yang layak tanpa berpotensi mengganggu pendapat orang lain. Saya telah memperhatikan beberapa orang yang mencoba memulai bisnis mereka sendiri, misalnya toko online. Mereka sering memposting banyak foto di media sosial tentang toko mereka seperti foto produk dan faktur dengan harapan mendapatkan pengakuan dan pelanggan. Sayangnya hal ini tidak selalu mengarah pada kesuksesan. Ketika orang menyadari bahwa mereka telah gagal, mereka mungkin menghadapi kritik dan cemoohan dari teman-teman mereka. Dengan reaksi negatif seperti itu, tetapi penting untuk tetap tangguh dalam situasi ini. Saya merahasiakan upaya saya untuk sukses sehingga satu-satunya orang yang mengetahui kegagalan adalah saya. Di sisi lain, ketika saya mulai mencapai beberapa tingkat keberhasilan, saya hanya membagikannya dengan teman-teman terdekat saya alih-alih menyiarkannya secara luas. Saya ingin mengatakan bahwa 5 kebiasaan untuk menjadi jutawan di usia 23 tahun ini telah membantu banyak orang, tetapi mungkin tidak membantu Anda. Setiap orang berbeda dan penting bagi Anda untuk melihat apa yang berguna bagi Anda dan Anda menerapkan hal-hal yang berguna bagi Anda. Meskipun demikian, saya pikir kebiasaan ini berhasil dan saya mendorong Anda untuk setidaknya mencobanya selama beberapa bulan dan kemudian jika Anda menyukainya, pelajari cara menerapkannya untuk kehidupan yang sukses sekarang. Jika Anda ingin mempelajari tips untuk menciptakan kekayaan, tonton video ini selanjutnya berlangganan ke saluran dan tinggalkan komentar tentang pemikiran Anda tentang video hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.